Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sedikit akan merefleksi tentang hidup dan kehidupan kita. Mungkin Bapak dan Ibu, Allah sudah mengkaruniakan umur kepada kita. Ada yang berumur 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun. Menjadi pertanyaan kita hari ini, berapa nian jatah umur yang Allah anugerahkan kepada kita ini? Tidak ada manusia yang mampu mengetahui kadar umur yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi bagi manusia yang bijaksana, dia harus mengetahui bahwa hidup di dunia ini sementara dan hidup di akhirat itu yang lebih kekal. Dan dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Dunia tempat kita berusaha, yang hasilnya nanti akan kita dapat ketika kita berada di akhirat nanti. Artinya Bapak dan Ibu, manusia ini terbatas hidup di dunia ini. Ada jatahnya kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan kita, seberapa besar kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di akhirat nanti kita persiapkan untuk kenyamanan kita. Jangan sampai kita termasuk golongan manusia yang merugi. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjalan perintah Allah menghendaki kita semua Bapak Ibu agar kita ini bisa nyaman di dunia dan bahagia pula di akhirat. Tidak ada Nabi itu nyuruh kita sengsara di dunia ini. Tidak ada Nabi itu nyuruh kita hidup fakir, hidup miskin di dunia ini. Yang ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita itu kalau pacak di dunia ini bahagia. Lebih lagi di akhirat nanti akan lebih bahagia lagi. Tinggal kita menyikapi bagaimana cara kita hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia. Setidaknya kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat Bapak dan Ibu akan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwa seorang manusia itu, kata baginda Rasulullah, dia akan mantap ketika di padang mahsyar nanti, tidak bergerak sejengkal pun, hatta yus'al, sampai dia ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya, kata baginda Rasulullah, apa baik yang dia gawekan ketika dia masih hidup di dunia ini. Itu salah satunya. Kita pun kembali kepada diri kita Bapak dan Ibu, bahwa Allah menciptakan diri kita tidak kata lain Pak tujuannya kecuali kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, manusia, jin dan seluruh makhluk lain ini kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak berharap dari kalian itu, kata Allah, agar kalian memberi aku makan. Aku, kata Allah, tidak berharap agar kalian itu memberi aku rizki. Kenapa? Karena innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena aku, kata Allah, yang maha pemberi rezeki ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ngomong ke masalah kehidupan di dunia dan akhirat ini, stres kalau gitu.
Ada yang sudah takut. Apalagi kata baginda Rasulullah, umur umatku itu tak jauh dari umurku. Kalau yang umur 62 tahun, siap-siap. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi kita berupaya, Bapak dan Ibu. Meskipun ada doa yang kita pinta kepada Allah agar minta dipanjangkan umur, kita balikkan juga dengan sabda Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Manusia yang baik itu, kata baginda Rasulullah, adalah manusia yang umurnya semakin panjang dan amalnya semakin baik. Manusia ini, Bu, kita bandingkan saja dengan umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendapatkan nubuwah, mendapatkan risalah kenabian itu ketika beliau sudah berada di umur 40 tahun ke atas. Artinya Bapak dan Ibu, umur 40 tahun itu udah umur matang nian kita. Kalau manusia sudah berumur 40 tahun lebih dikit, masih tidak dekat sama Allah, biasanya sampai mati dia tidak dekat sama Allah. Kalau manusia itu umur 40 tahun, Bapak dan Ibu, pelit, tidak galak bersedekah, biasanya sampai mati. Wongnya termasuk orang yang pelit, tidak galak bersedekah. Wah Ustaz, mak manonian itu, apakah Tuhan tidak punya sifat rahim dan rahmannya? Ada Pak. Ini sekedar motivasi kepada kita. Kalau sudah berumur di 40 tahun ini Bapak dan Ibu, ingat Bapak dan Ibu bahwa kita diciptakan Allah tidak ada lain tujuannya untuk beribadah. Seberapa banyak porsi umur kita yang sudah kita habiskan untuk dekat sama Allah? Kalau nak ditimbang-timbang Bapak dan Ibu, umur kita ini banyaklah dosanya dari baiknya. Maka itu menjadi momen buat kita untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kelalaian kita di dunia ini. Yang ditanyakan oleh Allah nanti ketika di padang mahsyar, wa an syababihi fima amsha. Waktu mudanya dijadikan apa Bapak dan Ibu hidupnya ini? Okey, mungkin kita kembalikan kepada orang tua yang mendidik kita. Balik kita sebagai tokoh orang tua, mempersiapkan anak kita Bapak dan Ibu. Anak keturunan kita ini sudah kita siapkan sejauh mana agar mereka ini dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau dari kecilnya sudah dekat sama Allah, insya Allah sampai mati dia dekat sama Allah. Peranan siapa itu? Peranan orang tua. Wah Ustaz, kan ada sabda Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang banyak dosa, yang bertobat meminta ampun kepada Allah, maka dosanya pasti dihapuskan oleh Allah. Benar. Itu sabda Rasulullah. Tapi biasanya Bapak dan Ibu, orang yang dekat dengan agama, orang yang dekat dengan Allah dari sejak kecil Bapak dan Ibu, biasanya kalau sejahat-jahat dia itu tidak kejahat ego. Masih ada rem. Oleh karena itu aku masih sekolah dulu Pak. Uji guru aku Ustaz Abdul Hadi namanya, aku ingat, orang dari Yaman. Peter katanya, ini sekedar motivasi beliau. Sesusah-susahnya hidup manusia katanya, yang pernah kelihat dengan Baitullah, tidak akan sesusah hidup orang yang tidak pernah berjumpa dengan Baitullah. Sesulit-sulitnya hidup orang yang pernah berjumpa dengan Ka'bah, kata beliau, tidak akan sesulit hidup orang yang tidak pernah berjumpa dengan Ka'bah. Aku pikir apalah yang disampaikan oleh beliau. Ternyata Bapak dan Ibu, motivasi agar kita berbuat baik itu sedini mungkin.
Manusia model itulah dari kecil sudah dikenalkan dengan agama. InsyaAllah Bapak Ibu, kalaupun jahatnya tidak kejahat ego Pak, tidak sejahat wong yang tidak dekat dengan agama. Sampai ada yang ngomong senakal-nakalnya anak-anak kita Pak, kalau kita sudah dekatkan dengan nilai-nilai agama dari kecil, tidak akan senakal dengan anak-anak yang tidak pernah didekatkan dengan agama. Sama halnya juga Pak, anak-anak yang sudah didekatkan dengan Al-Quran dari kecil, biasanya Pak sampai mati itu, setiap gerak dia, setiap saat dia tenang itu, pasti Al-Quran akan keluar dari bibirnya. Beda dengan wong yang dari kecil tidak didekatkan dengan Al-Quran. Hampar baik Pak. Tapi bagi orang yang dari kecil dia sudah didekatkan dengan Al-Quran, insya-Allah Bapak Ibu, kapan dia tenang dikit, keluar dari bibirnya itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah takut. Masa lalu kita biarlah yang berlalu. Ini mulai gelisah ini. Bahkan ada yang nak nyalakan Ustaz ini. Yang manusia itu model itu apa? Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ngeluh itulah manusia ni Pak. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak buat dirinya, mulai Pak murung terus. Tahu Bu bahasa murung Bu? Apa bahasa kita murung tu Pak? Bingung Pak ya? Bingung, galau, pokoknya dah lemak. Wa idza massahul khair, kata Allah. Nah, manusia ini kalau dia mendapatkan nikmat, dapat lemak dari Allah, manu'a, dia jadi orang yang kikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di akhirat nanti, an malihi fima anfaqah. Dari segi hartanya Pak, ditanya oleh Allah ketika di akhirat nanti. Hartanya ini dari mana asalnya? Seberapa banyak harta ini yang kita tunjukkan dengan keluarga kita berasal dari sesuatu yang syubhat. Aku tak nyebut yang haram Pak, yang syubhat. Kalau nak ditanya-tanya Bapak dan Ibu, ada juga harta kita ni berasal dari yang ragu-ragu Pak. Mudah-mudahan dikit Pak ya. Tapi ada juga yang tak jelas. Kalau seandainya Bapak dan Ibu, harta yang kita peroleh itu dari hal yang tidak jelas, apalagi dari hal-hal yang haram, maka setiap rupiah yang kita berikan kepada anak keturunan kita untuk jadikan makan, maka dapat ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu lahmin, kata baginda Rasulullah, nabata min sukhtin, yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Maka ketahuilah anak yang kita unjuk, kita cekoi dengan dari rezeki yang haram, ketahuilah anak itu jasadnya itu lebih dekat kepada api neraka. Lah Pak, itu kan dosa bapaknya, bukan dosa aku, bukan dosa anaknya. Dosa bapaknya ini Bapak dan Ibu, kadang-kadang kalau tidak dibenarkan akan menjadi dosa anak juga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam doa kita selalu berdoa meminta kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan nian Bapak dan Ibu kita lupakan doa itu. Karena itu permohonan ampunan kita kepada Allah dan memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada sebuah firman Allah lagi.
Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, apa pendengaran kita ini, wal basara, penglihatan kita ini, wal fuada, hati kita ini, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di sisa hidup kita di dunia ini, apalagi hari ini baru tanggal berapa? 2 Pak ya? 2 Januari. Yang dirayakan oleh masyarakat kita yang subhanallah Bapak Ibu, justru masyarakat muslim yang banyak ngerayakannya. Taruh kelah Pak, merayakannya itu untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi, itu aku rasa tak nyalahi juga. Yang tak boleh itu ngerayakannya itu Pak dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nabu percon, di samping mengganggu orang, itu menjadi mubazir, menghambur-hamburkan uang, dan itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau momen itu Bapak Ibu dijadikan momen anjang sana, kumpul adik-beradik, yang lama kumpul, aku pikir tidak sampai sejauh itu Pak, untuk kita katakan itu perbuatan yang haram. Jadi kita Bapak Ibu bijaksana juga dalam menyinggung hidup ini. Sama halnya Bapak dan Ibu, waduh pemimpin itu salah, tapi keluar dari mulut kita apa ya, sebutan yang salah, sumpah serapah kepada pemimpin itu Pak Ibu. Kita tidak boleh langsung menerima itu dengan serta-merta. Kita nyingok dulu Pak, kalau ada wong ngomongi wong lain Pak, meskipun wong yang itu benar-benar salah, tidak perlu untuk masuk dalam telinga kita ini. Ya Bu, misal ada ustaz dulu galak ngatoi RT, gara-gara RT galak ngapo, makan duit raskin, tidak beras ya. Sampai di pojok podium Pak ngatoi, ada RT padahal di situ. Memang masyarakat ini pula Pak, kalau ada kiai nak ceramah dibesek dulu, tak tolong singgung model ini tu. Nah yang lucunya ni ustaz ni galak pula Pak nerima titipan model itu. Itu tidak boleh, tidak bijaksana Pak. Kalau kita sudah tahu Bapak dan Ibu, saudara kita itu betul-betul salah, maka cara kita negornya itu tidak boleh dikuak-kuakan di hadapan orang banyak Pak. Bijaksana itu kalau kita menasihati beliau dengan cara tidak membuat dia malu. Karena nak bawa kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Jangan ngatoi saudara kita yang lain meskipun saudara kita itu benar-benar ada salah Pak. Apalagi kalau seandainya berita itu belum tentu benarnya. Misal si A salah, si A ini, si A itu. Ngapa kita ngatoi itu? Oh beritanya Ustaz dah banyak nian. Berita itu Pak belum tentu benar. Kalaupun benar berita itu, tidak pantas untuk keluar dari mulut kita untuk menjelek-jelekkan saudara kita yang lain sesama manusia. Artinya apa Bapak dan Ibu? Mulut kita inilah yang akan menjadikan beban buat kita di akhirat nanti. Yang keluar dari mulut kita ini Pak, sebaiknya itu menyejukkan orang lain. Kapan kita ngomong, wong yang dengar kita itu tenang. Jangan sampai begitu keluar dari mulut kita ini, wong gelisah. Nah, itu aku pernah nyebut di sini Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, kata baginda Rasulullah, adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia itu, kata baginda Rasulullah, adalah manusia yang kehadirannya tidak dirindukan oleh orang banyak. Misal di masjid ini, setiap kali masuk ke masjid Pak, ngoceh ke tetangga terus, ngoceh ke kawan. Nah yang model itu Pak, tak usah di dekat ego. Sisip dikit, kita jauh dikit dari dia, kita pula dikatainya.
Ya Pak ya. Wong yang galak ngatai wong lain itu Pak, kita senyum-senyum ke baik. Jangan didekati. Sebab kalau kita jauh dikit, kita pula dikatainya. Kalau nak dekat dengan manusia itu Pak, manusia yang selalu menceritakan baiknya wong lain Pak. Kalau manusia yang galak ceritakan aib wong lain Pak, tak usah didekati. Ya Bu. Kalau ada kawan-kawan kamu yang galak ngerumpi ke tetangga kamu yang lain, banyak-banyak istighfar baik. Tapi jangan kuat-kuat pula kamu istighfar, tersinggung wong. Ya Bu ya. Jadi kalau ada tetangga yang seperti itu galak menjelek-jelekkan saudara kita yang lain, istighfar dalam hati. A'udzubillahi min qaulin bila amalin. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari tutur bahasa yang tidak diikuti oleh perbuatan. Minta ampun kita kepada Allah Pak. Nah itu jadi bekal buat kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini Pak, kalau tidak jadi pacak jadi pembawa berita baik buat orang lain, lebih baik kita diam. Wajar kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya tak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah yang keluar dari mulutnya itu berita baik-baik. Amun tak kata cerita baik, lebih baik dia diam. Terima kasih. Uang semakin banyak ngomong, Bapak dan Ibu, semakin banyak juga salah. Wajar kalau Imam Ali pernah berkata, man kathura kalamuhu kathura khata'u. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak pula salahnya. Jadi manusia yang bijak, lihatlah Pak, kiai-kiai kita dulu Pak. Kalau soan-soan Bapak dan Ibu di pesantren-pesantren yang tua-tua, pesantren yang bukan yang modern Pak ya, yang tua-tua di dalam itu, kiai itu Pak ngomongnya itu apa adanya baik. Kalau tidak kata nak dia omongnya, kiai diam. Bahkan kadang-kadang kiai itu ngerokok baik Pak, untuk menghindari jangan banyak ngomong. Itu kiai-kiai di Jawa Timur kan, yang keluar dari mulutnya cuman tutur bahasa yang baik. Tapi ada juga Bapak dan Ibu, kiai ini kadang-kadang jadi biang kerok. Dia kiai tapi jadi biang kerok. Kalau uji bahasa kita sekarang provokator. Nah kiai yang model itu Pak, biasanya itu tidak terlalu istiqomah. Hari ini dia ngomong A, besok dia tunjuk Pak Wali mobil, dia ngomong B Pak. Yang model itu. Tapi ada kiai-kiai itu Bapak dan Ibu di Palembang ini juga Pak. Mantap. Diajak uang ke sana, payo. Diajak uang ke sini, payo. Ditawari uang ini, payo. Ditawari uang ini, dianjakkan. Tapi apa Pak? Dia hadir di situ sebagai penyejuk. Bukan sebagai biang kerok. Bukan sebagai provokator. Kenapa? Dia menyadari Bapak dan Ibu bahwa lisannya nanti akan mampu membawa dia ke syurga dan mampu juga membawa dirinya ke neraka. Nah yang kita ini Bapak dan Ibu kadang-kadang tidak menyadari apakah lisan yang ada dalam diri kita ini, lidah ini Bapak dan Ibu bisa mengantarkan kita ke syurga atau justru membawa kita ke neraka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sisa umur yang Allah karuniakan kepada kita ini, kalau pacak Bapak dan Ibu, tutur bahasa yang keluar dari mulut kita ini adalah mengandung kebajikan. Baik diri kita, baik buat orang lain. Mengandung kebajikan yang mana Pak? Buat diri kita dewek adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah kita jadikan tak wirid itu sebagai wirid harian kita?
Duduk di mobil, duduk di depan rumah, duduk di dalam rumah, duduk nunggu segala macam. Istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Di samping kita bermohon ampunan, mulut kita ini Bapak dan Ibu kita gunakan untuk memperbanyak pujian kepada Allah. Karena Rasulullah juga sudah mengingatkan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat kata baginda Rasulullah yang sangat mudah untuk kita tuturkan dalam lidah kita, tapi sangat berat timbangannya di akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau kita tahu itu perintah Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, sejauh mana sudah kita jalankan? Mulut kita ini kita gunakan untuk memperbanyak mengingat Allah, untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih. Karena itu semua untuk diri kita semua. Tapi ada juga Bapak dan Ibu, lidah kita ini kita gunakan untuk orang lain. Itulah tadi Pak, hindari ngerumpi. Mulut ini kalau tidak penting tidak usah ngomong. Aman kita ini Bapak dan Ibu, semakin dikit kita ngomong, semakin tinggi derajat kita di hadapan manusia yang lain. Semakin dikit kita ngomong, semakin pandai kita menjaga lidah kita Bapak dan Ibu, semakin wibawa kita lebih tinggi di hadapan sesama makhluk Allah yang lain. Tapi semakin banyak mulut kita ngomong, semakin banyak pula peluang kita salah, semakin banyak juga peluang kita menyakiti orang lain. Karena Bapak Ibu kadang-kadang omongan kita ini menurut kita tidak mengganggu orang, tapi menurut orang mengganggu orang. Oleh karena itu kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Bapak dan Ibu, lidah kita ini, diri kita ini, hati kita ini, segala macam yang ada dalam badan kita ini bermanfaat di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Demikian Bapak dan Ibu, kita buka tanya jawab, mudah-mudahan ada manfaatnya dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, peristiwa apa yang menjadikan 1 Januari sebagai tahun baru Masehi? Yang kedua, setelah malaikat Israil mencabut nyawa seseorang, kemana nyawa itu dibawa? Yang ketiga, di mana letak alam barzah? Di bumi atau di bawah bumi atau di langit? Itu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ini yang pertama dulu, yang kedua dulu nak ditanya ini. Di mana nih letak alamat alam barzakh itu? Alam barzakh itu Bapak dan Ibu adalah alam yang di luar alam kita ini. Sehingga kalau ditanya di mana dia, apakah di langit apa di bumi? Tidak Pak, tidak di langit dan di bumi, karena dia di alam, di luar alam ini. Ya Pak ya. Apakah alam barzakh itu di pucuk langit? Tidak. Dalam perut bumi? Tidak. Di atas bumi? Tidak. Alam barzakh itu adalah alam yang mempunyai alam tersendiri di luar alam yang ada dengan alam kita ini Pak. Itu Pak ya. Jadi kalau nak tahu alamatnya nian lengkap, itu susah jawabnya Pak. Sama dengan ditanya ketika Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika Rasulullah kalau dia, ya wahai Muhammad kata Allah, kalau engkau ditanyakan tentang ruh, kemana larinya setelah dicabut oleh manusia, oleh Allah, oleh malaikat Israel dari tubuh manusia ini? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahwa masalah ruh itu masalah Tuhanku. Jadi aku tidak tahu kemana larinya. Apa balik ke Jakabaring sinilah? Apa balik ke langit? Apa balik ke bumi? Yang jelas Bapak dan Ibu, kalau masalah ruh itu balik ke mana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting ini Pak, kita bisa menjadikan ruh kita itu adalah ruh yang tenang. Bukan nak menjadi pertanyaan itu ke mana ruh ini berlari.
Ya Pak, yang nak kita kejar itu ruh yang kita ini, kalau dia keluar dari jasad ini menjadi ruh yang tenang. Dia nak balik ke Mekah sana lajulah, nak balik ke Amerika sana lajulah, itu dah jadi pula pentingnya gitu. Nah, jangan sampai pula roh ini balik lagi ke rumah, Pak. Mati ngantu kata orang tu tak. Sebenarnya tak kati Pak, dalam Islam itu mati ngantu itu. Ada tak dalam catatan manusia di dunia ini ada orang mati digigit hantu, tak kati. Yang ada tu orang mati kerana ketakutan. Ada seolah-olah ada hantu, mati ditombur mobil, menyampak. Bukan dia digigit hantu, dicekik hantu. Itu Pak ya. Pertanyaan yang pertama tadi, kapan mulainya tahun miladiah itu? Ya, miladiah itu dinisbahkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kaul pendapat yang mengatakan bahwa itu dinisbahkan ketika mulainya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu dimulainya sejak Nabi Allah Isa diangkat ke dari muka bumi ini ke langit. Itu Pak ya, itu pendapatnya. Jadi aku lebih condong ke mana? Aku lebih condong ketika Nabi Allah Isa alaihissalam terlahir di muka bumi ini. Itu Pak. Bukan sejak Nabi Allah Isa alaihissalam mulai diangkat dari muka bumi ini ke langit. Ada lagi pendapat yang lain Pak. Banyak sekali pendapat tentang kapan dimulainya, momen apa yang memulai untuk memulai tahun-tahun miladiah ini. Sama halnya dengan ketika Rasulullah SAW Pak, hijrah. Ada yang ngomong bahwa hijrah itu sejak kepindahan baginda Rasulullah SAW dari Madinah menuju dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi ada juga yang ngomong bahwa hijrah itu dimulai dari sejak nubuah, sejak Rasulullah diangkat. Ketika beliau diangkat menjadi nabi. Nah, yang mana yang lebih condong kita boleh kita pakai Pak. Yang penting bahwa adat istiadat Pak, yang berlaku di dalam tengah masyarakat tidak boleh nak kita hindari. Contoh Pak, wah itu Ustaz, tahun miladiah itu bukan dari Islam. Kenapa orang Islam tidak memakai tahun hijriah? Itu kan Pak. Ini Pak sudah berlaku umum di tengah masyarakat kita. Kalaupun kita tetap nak makai Bapak dan Ibu tentang hijriah, tidak galak mengakui tentang miladiah itu, maka kacau Pak hidup kita ini. Ngapa? Tidak sinkron Pak. Karena kalau patokan kita tentang hijriah, itu patokan kita dengan bulan. Siogianya Pak, kalau kita nak berpatokan dengan hijriah, setiap awal bulan itu kita harus melakukan apa Pak? Ru'yah. Harus melakukan ru'yah, nak dijenguk dulu Pak. Karena itu Pak, di Saudi itu setiap bulan itu ada ru'yah. Karena itu dia berubah-ubah. Misal, tidak usah jauh-jauh, ketika kita menunaikan ibadah haji, penentuan tanggal 1 Hijriah itu 4 hari sebelum masuk tanggal 1 Hijriah, tidak ada yang tahu Pak. Kita tanya dengan orang-orang maktab, ma bain kida wa kida, katanya antara tanggal sekian dengan tanggal sekian. Tidak ada kepastian. Kapan dapat kepastian? Nanti setelah ada isbat. Nanti setelah ada ru'yah. Jadi tiap bulan tu harus diru'yah sebenarnya, nak dijenguk. Tidak pacak nak kita ngitung sebagaimana dengan miladiah. Nah, tapi kita di Indonesia ini Bapak Ibu, karena tidak mungkin tiap bulan ya tak? Maka kita hitung dengan hitungan jari. Wajar kalau ada beberapa kiai sepuh dulu ya tak? Model Kiai Cik Ming, Allah yarham. Beliau tidak galak Pak, nerima itu baik. Karena itu kadang-kadang dia puasa lebih cepat 2 hari dari kita.
Ya kan? Ngapa? Karena mereka punya isbat sendiri. Punya hitungan dewek, Pak. Nah, kita orang ini, wong awam ini yang tak baca ngitung bulan ini, nerimo baik apa yang ada ini. Oleh karena itu, Pak, jangan jadi fitnah pula buat kita. Sebagai contoh, Pak, kalau kita berpatokan dengan miladiah, modal aku, Pak, kelahiran aku tahun 75. 1975. Ya, di bulan Juni. Kalau aku hitung mundur, Pak, dengan kalender Hijriah itu bedanya jauh sekali, Pak. Sampai 1 tahun 2 bulan. Maka tidak sinkron, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang model-model itu jangan kita terlalu terjebak, Pak ya. Bukan ini produk kafir, bukan. Produk kafir juga ada yang baik kita pakai. Demikian, Pak ya. Oke. Jadi kalau ditanya yang penting tadi masalah ruh balik ke mana? Balik itu ke urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Pak Ibu? Nah, alhamdulillah juga Bapak dan Ibu, mulai tanggal 23 Desember kemarin jemaah Indonesia sudah mulai masuk ke Saudi. Ya, jadi tidak usah kalau ada duit, ada niat nak berangkat umroh lewat Jakarta, lewat Palembang, lewat mana-mana lah jelas. Meskipun kemarin yang berangkat tanggal 23 itu masih galau, Pak. Bukan jemaahnya yang galau, pemerintah Saudinya yang bingung. Jadi antara pihak Gaca yang mengatur pihak regulasi penerbangan di sana dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji Saudi tidak sinkron. Jadi peraturannya berbeda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jemaah kita yang pertama itu yang tanggal 23 Desember itu berangkat 35 orang, separuh berangkat melalui Madinah dan separuh berangkat melalui Mekah. Yang ke Madinah Bapak dan Ibu memang ditahan, harus karantina dulu 5 hari. Yang masuk ke Mekah tidak, karena mereka pakai Pfizer, pakai Moderna, pakai AstraZeneca dan lain sebagainya. Jadi mereka lanjut ke Mekah. Baru di tengah jalan Bapak dan Ibu, sopirnya disuruh balik lagi. Jadi Saudi Bapak Ibu, tidak ada Moderna, tidak ada AstraZeneca, tidak ada juga Sinovac, Sinopharm, sama baik karantina 5 hari galau. Jadi aku nginjuk tahu ini, Pak, supaya polemik di tengah masyarakat, wah kami ini Sinovac, tak baca umroh, tak baca haji, tak kata ceritanya. Sama baik, Pak. Yang penting kita di karantina 5 hari. Bayar lagi, Ustaz, 5 hari. Oh, bayar. Pak kata lagi gratis di Saudi itu, Pak. Kalau dulu, Pak, visa haji, visa umroh ini free, bebas. Sekarang Saudi lah buntu. Lah cari duit. Kalau dulu, Pak, visa umroh itu free dari Saudi. Tidak ada biaya, Pak. Tapi sekarang berbayar, jadi 750 Saudi Real. Ya, jadi sekitar berapa nambahnya, Pak? Hampir 3 jutaan ya, Pak. Jadi kalau ditanya berapa biaya umroh, Ustaz, pasti naik, tidak ada turun. Cuman perlu juga Bapak dan Ibu, jangan tertipu rayuan oleh travel-travel yang sudah masang harga sekarang. Ada yang katanya berangkat umroh biaya 27 juta, ada yang 28 juta. Aku lebih baik sampaikan, ini dipinta oleh Kementerian Agama setiap kali kita keluar untuk menyampaikan, setidaknya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini tidak ada travel itu yang sanggup untuk menentukan harga, patokan harga biaya umroh itu, Pak. Jadi kalaupun ada yang sudah buka harga, itu biasanya dia sekedar mancing duit DP kamu, baik. Ini, Pak, ini sekarang ini jadi masalah juga, Pak. Kalau umroh nanti dibuka, bukan masalah ini menjadi lemah, Pak, berjalan, tapi menimbulkan masalah demi masalah. Ngapa?
banyak duit jemaah yang tertunda berangkat kemarin habis. Dimakan travel. 2 tahun travel itu Pak. Kantor nak sewanya nak dibayar. Ya tak? Karyawannya nak digaji. Anaknya nak sekolah. Ya tak? Uang rumah nak beli baju. Jadi duit mana mendekati lagi menduit itulah. Oleh karena itu banyak travel sekarang ini Bapak Ibu mengejar jemaah dengan iming-iming harga murah dengan tujuan apa Pak? Supaya jemaah bayar DP, dan DP inilah yang bakal dia berangkatkan untuk jemaah yang ke depan. Kaget menimbulkan masalah lagi. Sudah kita ingatkan kawan-kawan di Kementerian Agama jangan sampai abutur kedua kaget. Itu Pak ya. Jadi kapan Pak aman kalau nak niat umrah? Kaget Pak, di pucuk bulan 2. Ya. Kalau di bulan Januari ini buka Bapak dan Ibu nak berangkat, boleh berangkat, tapi berangkat kamu dengan spot jantung. Tahu spot jantung, Bu? Dak dikduk. Was-was. Hari ini Bapak dan Ibu, orang yang dikarantina di situ tinggalnya itu di hotel, Pak. Yang pertama itu kita dapat hotelnya di Pipit Hotel. Pipit Hotel itu hotel bintang 5. Tapi biar hotel bintang 5, amun pintunya dikunci orang dari luar, apa lemaknya? Itu Pak ya. Alhamdulillah yang kedua ini, grup yang tanggal 30 kemarin berangkat, dimasukkannya di hotel bintang 3 Pak. Tidak terlalu ketat, sehingga apa? Jemaah masih pacak turun ke lobi. Pacak kelakar. Makan tak boleh membawa makanan dari luar. Makanan disediakan kotaan di situ. Yang menyediakan hotel itu bukan travel, tapi yang menyediakan hotel transit itu, hotel karantina adalah pihak penerbangan. Kalau Bapak Ibu naik pesawat Saudi, aman Pak, negara dia di situ. Tak? Hotel itu pasti hotel yang agak agak lumayan bisa dijangkau. Tapi kalau penerbangan lain selain dari Saudi, jadi pertanyaan kita Pak, susah tak cari hotel untuk sebanyak itu? Ngangkutnya model mana? Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang nak berangkat, punya niat nak berangkat umrah, harus bijaksana Pak untuk meneliti lagi. Jangan sampai Bapak Ibu jadi kelinci percobaan. Biarlah uang berangkat dulu. Aku pribadi terus terang Pak, jemaah udah numpuk nih, 150 orang udah mau siap berangkat. Tapi ditanya oleh jemaah, Ustaz, Januari ini berangkat. Kalau kamu nak berangkat bulan Januari, ini paspor kamu, ini duit kamu, carilah travel lain. Sebab aku tidak galak membawa jemaah itu jadi kelinci percobaan Pak. Pak ya, nyobo. Aku nyuruh kamu berangkatlah dulu. Setelah kamu balik, aku nak dengar cerita kamu. Kalau kira-kira belum lemak, kaget dulu. Masuk ke Masjidil Haram Pak, masuk ke bawah tempat pelataran tawaf itu pakai aplikasi. Nama aplikasinya Tawakkalna, yang terintegrasi dengan sistem imigrasi dan peduli lindungi kita. Jadi kalau seandainya uang tua Pak, yang nak berangkat umroh, yang tak kalau megang setua ini, apa dia jadinya? Ya Pak ya. Kita yang muda ni lagi pening. Apalagi orang tua. Oleh karena itu Bu, jangan, ini kan banyak yang bernafsu berangkat ke orang tuanya. Tak ada, aku nak berangkat ke mak aku, nak berangkat bapak aku. Bapak mak kamu itu kira-kira lah terbiasa tak megang setua ini. Masuk ke Masjid Nabawi Pak, memang bebas. Tapi ketika kita mau menuju ke Raudhah, harus pakai aplikasi. Tidak nyala aplikasi kita, tidak pacak masuk Pak. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu harus bijaksana. Sudah itu juga kalau kamu daftar ke travel, tolong Pak minta downloadkan dengan mereka itu aplikasi Tawakkalna namanya. Aplikasi Tawakkalna. Jadi tidak akan mungkin kamu pacak masuk ke masjid kalau tidak ganti aplikasi itu.
Kalaulah sampai di sana baru nak ngedownload Pak, tak terdownload lagi. Ya Pak ya, rame. Jadi kalau nak berangkat download dari sini. Cuman masalahnya Pak, bahasa Arab. Ah, itu dia. Ya, carilah beberapa ustadz yang kira-kira familiar dengan bahasa Arab ya. Demikian Bapak Ibu, ada lagi mau ditanyakan? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ini masalah membadal hajikan atau membadal umrohkan. Pertanyaan yang pertama adalah dasar perintah ataupun sunnah Rasul perihal membadalkan haji dan umroh. Apakah ini termasuk sunnah yang disunahkan? Terus yang kedua, jika saudara kita yang akan melaksanakan haji atau umroh, apakah bisa kita nanti dipesan kepada yang mau berangkat nanti untuk membadalkan umroh atau haji kepada orang tua kita? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyangkut badal haji Pak. Kalau badal haji ini sebenarnya kalau bahasa kita ini membayar hutang. Sebab kita manusia ini Pak, dengan sesama manusia hutang wajib nak dibayar. Apalagi hutang dengan Tuhan. Oleh karena itu Pak, anak yang bijaksana, ahli waris yang bijaksana, sebelum waris itu dibagi kepada ahli waris, sebaiknya keluarkan dulu hak-hak atau kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa wasiat, lebih lagi masalah utang dia haji. Jadi wasiat itu sebelum kita bagikan dengan ahli waris harta itu Pak, harus kita keluarkan dulu. Cuman wasiat itu ada batasan. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ya Pak ya. Pokoknya aku wasiatkan rumah ini kunjuk ke anakku yang sikok itu Bang, kamu lain tidak. Maka wasiat itu tidak berlaku Pak. Itu wasiat itu di dalam keadaan marah ya. Dan wasiat itu kata dalam prinsip fikih kita tidak boleh lebih dari 1/3, tidak boleh diunjuk ke galau-galau. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang perlu kita keluarkan ketika ada keluarga kita yang meninggal itu adalah hutang dia dengan Tuhan. Apa itu hutang dia dengan Tuhan? Haji. Kalau wong tua kita belum sempat menunaikan ibadah haji Bapak dan Ibu, tolong Pak, badalkan, keluarkan. Jadi pertanyaan, apa dia dasarnya itu? Dasar membolehkan badal haji itu. Ada salah seorang perempuan, Bapak dan Ibu, menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Perempuan itu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ana indi abi syekhun kabir." Ya Rasulullah, aku punya orang tua yang sudah sepuh nih, tidak baca apa-apa lagi. Lantas apa kata baginda Rasulullah? Dia belum menunaikan ibadah haji. Ahujju anhu ya Rasulullah, apakah aku boleh menghajikan untuknya? Mewakilkan maksudnya. Dijawab oleh baginda Rasulullah, hajjaiti an nafsik. Apakah kau sudah pernah haji untuk dirimu sendiri? Belum ya Rasulullah, dijawab oleh ibu itu. Maka haji an nafsik. Pergilah haji untuk dirimu sendiri dulu. Nah, itu Pak ya. Tahun ke depan ngadap lagi dia kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku masih hidup, tapi tambah susah baik dia. Tak acak lagi berjalan. Boleh tak aku hajikan dia? Ditanya oleh Rasulullah, sudahkah engkau haji untuk dirimu sendiri? Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu hajikanlah orang tuamu. Nah, itu Pak ya. Itu dasar hukum yang dipegang oleh para ulama tentang badal haji ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak sekali ibadah-ibadah dalam rangkaian ibadah haji ini yang boleh diwakilkan. Sebenarnya ibadah-ibadah lain tidak boleh. Apa itu Pak misalnya yang boleh diwakilkan? Melontar jamarat.
Tak? Boleh diwakilkan kan? Kalau wong tua daripada dia menimbulkan mudarat buat dia, tak usah. Boleh diwakilkan. Termasuk halnya umroh, Pak. Boleh, para ulama di Saudi itu membolehkan badal umroh. Membolehkan badal umroh. Oleh kerana itu, Pak, kerana fatwa ini banyak pula travel ngumum ke di internet, di koran, menerima titipan badal umroh yang model-model itu. Allahu Akbar. Sedih kita, Pak. Amanah itu tak boleh dicari-cari. Sebab berat, Pak. Siapa yang nak ngawihnya? Apalagi zaman ini, Pak, wong Indonesia ni semenjak Covid ini sudah hampir 7 juta lah balik ke Indonesia ini. Timbul pertanyaan, bagi mereka yang tak punya sanak saudara, keluarga di situ, siapa yang nak ngawihnya? Itu jadi pertanyaan juga buat kita. Nah, bagaimana cara kita membadalkan itu, Pak? Membadalkan itu, kalau kita pacak, kita pergi dewek, itu bagus. Artinya kita sudah pergi haji untuk diri kita sendiri, tahun depan kita berangkat lagi untuk mengajikan wong tua kita. Itu bagus, Pak. Tak usah diupah-upah wong tua. Ini kadang-kadang ada pula dia sokongan. Kita adik-beradik sokongan. Tidak, bapak kita nak berangkat, lah meninggal, belum haji. Aku berangkat, kamu upah weh. Dengan wong tua berikinan dalam itu. Pak ya. Oleh karena itu, Pak, siapa yang boleh membadalkan itu? Anaknya langsung boleh, atau orang lain yang sudah mendapatkan mandat amanah untuk mengerjakan. Sebab ini, Pak, kalau nak dihitung dengan hitungan haji sekarang ini, tidak mungkin kita berangkat haji tahun ini kaget nak daftar lagi untuk menghajikan wong tua kita. Sebab sekarang ni, Pak, daftar tunggu Sumatera Selatan ini 24 tahun. 24 tahun sampai tidak umur kita ini, Pak Haji Helmi. Ya. 24 tahun. Oleh karena itu kita nitip. Nah, nitip badal haji itu, Pak, harus nitip dengan orang yang bijaksana. Kalau pacak jangan nyari wong yang memang nyari-nyari nian. Sebab banyak ustaz-ustaz sekarang datang ke rumah-rumah nyari badal haji. Yang lucunya itu pula, ustaz itu sudah nyari badal haji, ustaznya tidak ada pergi haji. Yang model itu jadi pertanyaan. Jangan sampai kita jadi Pak? Ada keraguan-raguan. Berapa, Ustaz, biaya yang kita bayarkan? Tidak kata ketentuan, Pak. Ridho an ridho. Atas dasar ridho sama ridho, suku sama suku, antara yang menitip dengan yang dititipi. Cuman kita yang nitip ini juga, Pak, punya akal. Wong yang nak pergi haji itu, Pak, dia harus sewa mobil. Sebab mobil pribadi saat haji tak pacak masuk. Karena itu dia naik bis. Bis itu, Pak, kalau hari-hari biasa, ziarah itu paling 15 real ke Arafah itu. Tapi kalau musim haji, pacak-pacak 1.200 real per orang. Iya, macet. Apa? Jadi 1.500 real. Nah, yang itu Bapak dan Ibu, tidak ada ketentuan harga. Berapa ridho sama Ibu. Tapi Bapak dan Ibu, untuk tahun-tahun 2 tahun yang lalu, itu rata-rata kawan-kawan kita yang tinggal di sana itu, minta di kisaran angka sekitar 7 juta. Kisaran 7 juta. Itu Bapak dan Ibu yang ngerjakannya adalah kawan-kawan kita mahasiswa di situ, yang termasuklah yang bantu-bantu kita, bantu-bantu jemaah, membimbing jemaah. Nah, mereka itu menerima titipan badal haji. Tapi Ustaz pacak dah 3 juta. Wallahu a'lam. Aku takut kalau yang ngawihnya tidak ridho. Tidak cukup ongkos dia, Pak. Ongkos dia, ongkos makannya selama di situ. Apalagi sekarang ini, Pak, harus pakai izin. Bayar izin uang pergi haji, Pak.
Kalau dulu Pak, tidak kata izin-izin. Wong di Mekah itu kapan diusir nak berangkat? Hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Kalau jemaah haji kan tanggal 8 Pak. Kalau wong Mekah itu tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira jam 4 sore. Ai berangkat be aku haji. Pergi dia Pak. Ada ojek situ kan. Ojek yang nongol pada musim haji. Naik ojek dia bayar 400 real sampai ke Arafah. Haji dia bisa. Tapi sekarang tak baca, harus bayar izin. Iya, ada izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji. Berbayar, Saudi udah buntu Pak. Ya, itu Pak Nyek. Ada lagi Pak? Mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah haji, jujur saja saya juga belum haji. Jadi yang ingin saya tanyakan mana yang baiknya, seandainya ada seorang naik haji untuk yang kedua kali atau tiga kali untuk dirinya sendiri, atau lebih baik memaknai keluarnya yang sudah meninggal. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana dengan orang yang menunaikan ibadah haji 2 kali, 3 kali? Apakah dia berniat untuk dirinya sendiri atau dia berniat untuk orang lain? Itu Pak ya. Kalau aku Pak, umroh itu, karena aku setiap bulan berangkat umroh dan setiap kali berangkat itu paling tidak 3 kali umroh Pak. Maka umroh itu Pak, aku niatkan untuk orang tuaku. Sehingga aku yang ngawe kini dapat pahala dan uang tuaku yang kuniatkan juga dapat pahala. Tapi ada juga Pak omongan di tengah masyarakat, pergi haji sekali baik. Umrah tu sekali baik. Lebih itu kamu bangun ke masjid, bangunkan umrah, bangunkan musola dan lain sebagainya. Uang yang model itu tu Pak, biasanya ketika dia berangkat haji, berangkat umrah, tidak menemukan enaknya beribadah di situ di hadapan Baitullah. Kalau wong yang berangkat haji, Bapak Ibu, berangkat umroh, ketika berada di Mekah dan di Madinah itu, dia menemukan halawatul iman, lezatnya beribadah di situ, Bapak dan Ibu. Balik sehari, dia akan nangis di tengah malam. Ya Allah, temukan aku lagi dengan Baitullah. Ya Allah, temukan aku lagi bulan depan dengan Baitullah. Tapi bagi wong berangkat haji, Bapak dan Ibu, berangkat umroh, sampai di sana dia hampar. Tahu hampar Bu? Tidak merasakan lezatnya beribadah di hadapan Baitullah dan di belakang makam Rasulullah. Yang model itu jadi saro pergi haji. Duduk di Mina berdempit-dempitan. Tanya yang sudah pernah haji, Pak, susah tak kita di Mina tu? Susah. Sempit dah Pak. Sempit. WC-nya antrinya, Allahu Akbar ya Latif. Tak? Macam mana ngomong kenyo? Ingatlah kalau antrian sebelum Zuhur itu Pak. Antrian di WC di Mina tu rata-rata berjoget kalau tegak tu. Bukan joget apa Pak, ada tak ketahanan lagi. Antri panjang. Kadang-kadang yang tua ini, yang kelepnya tak kuat lagi, tinggal ngangkat ihram becrot. Lupa jangan kencing sudah tahan lagi aku nak haji katanya. Dia apa ke? Ya tak? Berdosa tak? Tak berdosa Pak. Darurah. Nah, kalau niat model itu Pak, wong yang berangkat susah model itu, tapi ketika dia berada di situ dia senyum. Antri kamar mandi senyum. Antri bis senyum. Lemak Pak, orang itu tandanya dia itu tenang menaikkan ibadah haji. Tapi ada yang gelisah. Jam berapa bis datang? Tunggulah, uji wong maktab kaget jam 8. Jam 8 lewat 2 menit. Ngapa belum datang? Kaget, tunggulah dulu. Mekah ni macet, bukan tangguh takat sini uji aku. Bis lambat lagi, tak gelisah. Yang lain tak hati Pak bertanya. Mama ini berbalen-balen bertanya. Dan subhanallah Bapak dan Ibu, ketika di Arafah, sibuk orang beristighfar, sibuk orang meminta ampun kepada Allah, sibuk pula dia Pak ngutik HP, ngitung berapa penjualan beras dia tahun ini.
agen beras. Uji aku mang, tidak saatnya kamu ngitung beras ini saat ini. Tidak tepat waktunya dan tempatnya. Tapi ngapa baca model itu Pak? Allah galau yang gerakkannya. Nah itu Pak ya. Jadi kalau Bapak berangkat umroh atau haji sekali, 2 kali, 3 kali, wajib kamu udah selesai. Tapi saat itulah kamu berbakti sama orang tua kamu. Niatkan. Niatnya itu kan dikit Pak. Nawaitul hajja atau nawaitul umrata badalan an abi. Aku berniat umroh ini untuk membadalkan ayahku. Sudah. Tidak usah disebut ayahku si A bin si A. Bapak kamu siko itulah. Sudah siko itulah. Kecuali bapak yang banyak. Nawaitul umrata badalan an ummi. Aku berniat umroh untuk membadalkan ibuku. Nawaitul umrata badalan an zaujati. Aku berniat umrah untuk membadalkan istriku. Kalau istrinya mati. Banyak Bu. Oi, kamu jangan suuzon dengan kami lanang nih. Tiap aku berangkat umrah ada be yang lanang bapak-bapak itu nanya sama aku, Ustaz, aku nak membadal ke bini aku. Lantas yang itu siapa? Yang baru katanya. Boleh tak? Boleh. Itu Pak ya. Jadi badal haji itu badal untuk siapa yang nak kita kendai. Habis itu Pak ya. Okey. Demikian Bapak dan Ibu, matahari sudah mulai terang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini akan bermanfaat buat diri saya pribadi dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu di tahun 2022 ini ibadah kita sama Allah akan semakin gencar, semakin kuat lagi. Dan kecintaan kita dengan Baitullah, dengan rumah Allah ini, dengan masjid ini akan makin kuat lagi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita semua agar mereka semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jadi bekal kita untuk menapaki kehidupan di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.